Oke, selamat datang kembali di channel Matpro. Sahabat Matpro, kita ketemu kembali dalam video kelanjutan daripada proteksi pada power supply SMPS. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai varistor. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai NTC. Jadi sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa SMPS protection atau proteksi pada power supply SMPS ada 3 komponen utama, yaitu fuse, NTC, dan MOV. Kita sudah bahas mengenai NTC. Di video kali ini kita akan membahas mengenai MOV, metal oksid varistor. Oke, sebelum kita lanjut videonya, sahabat Matpro jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, kita langsung saja. Varistor adalah salah satu komponen daripada SMPS protection atau proteksi pada power supply SMPS. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi daripada varistor, lalu prinsip kerja varistor, kemudian bagaimana cara membaca varistor, parameter apa saja yang kita lihat pada varistor, lalu nanti yang terakhir kita akan lihat video bagaimana cara mengukur varistor menggunakan multimeter digital. Oke, varistor adalah sebuah komponen semikonduktor ya, semikonduktor non-linear. Jadi varistor merupakan bahan komponen semikonduktor non-linear. Varistor adalah sebuah VDR ya, voltage dependent resistor. Jadi resistansi berkurang saat tegangan meningkat. Jadi resistansi daripada varistor tergantung daripada tegangan yang diberikan kepada varistor tersebut. Jadi VDR merupakan proteksi yang pertama, fungsinya adalah untuk mencegah power supply SMPS dari sambaran petir atau tegangan transient yang disebabkan oleh sambaran petir. Yang kedua adalah mencegah power supply SMPS daripada pelepasan listrik statis yang bisa merusak power supply SMPS itu sendiri. Oke, itu adalah pengertian singkat daripada varistor. Lalu apa bedanya varistor dengan NTC? Kalau sebelumnya kita sudah jelaskan mengenai NTC. NTC adalah nilainya berubah jika terkena temperatur ya. Untuk varistor, resistansi atau nilainya berubah jika mendapatkan tegangan. Jadi jika kita lihat pada rangkaian ini, sebelumnya kita sudah bahas mengenai rangkaian NTC. Rangkaian NTC itu didesain atau dibuat seri dengan fuse atau sumber tegangan input. Tetapi varistor seperti pada gambar ini dipasang paralel dengan sumber tegangan. Jadi karena dia berhubungan dengan tegangan, kita tahu bahwa tegangan adalah sama pada rangkaian paralel. Kemudian arus sama pada rangkaian seri. Oke, bagaimana prinsip kerja daripada varistor? Kita akan coba dulu lihat daripada grafik ini. Ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan tegangan dan arus pada varistor. Oke, sebelum kita lanjut nanti karakteristiknya, prinsip kerjanya, kita perlihatkan dulu varistor itu
seperti apa. Ini adalah bentuk fisik daripada varistor. Ini salah satu contoh ya. Jadi bentuknya seperti pil, mirip-mirip NTC tapi bahannya berbeda dengan NTC. Varistor sendiri terbuat dari, yang pertama ada dua jenis ya. Jadi yang pertama itu varistor terbuat dari SiC, silikon karbid. Ini biasanya varistor yang untuk power yang tinggi ya. Kemudian ada yang ZnO, zinkum oksida atau zin oksi. Ini adalah seng ya, seng oksid, zin oksid. Ini non-linear semiconductor. Jadi kalau kita ibaratkan varistor itu seperti mirip PN junction pada dioda, tetapi sifatnya adalah pada saat tegangan masih kecil atau rendah, arus yang bisa mengalir melalui varistor itu sangat kecil, bahkan bisa diabaikan ya. Jadi jika tegangan tinggi melebihi daripada tegangan breakdown atau tegangan batas maksimum daripada tegangan operasional varistor, arusnya yang mengalir akan sangat besar. Oke, jadi prinsip kerja secara gamblang seperti ini ya. Jika tegangan rendah, arus yang mengalir pada varistor bisa dianggap dengan nol atau sangat kecil. Ukurannya adalah 0,1 mikroampere, jadi sangat kecil ya, bisa diabaikan. Kemudian jika tegangan yang masuk ke varistor sangat tinggi atau melebihi daripada tegangan threshold breakdownnya, maka arus yang mengalir akan menjadi sangat besar, dan pada saat itu varistor akan namanya short atau short duration ya. Jadi short protection. Jadi dia akan melakukan short protection yang waktunya sangat singkat ya, 1 sampai 1000 mikrosecond. Jadi waktu dia untuk memutus itu, untuk memproteksi daripada tegangan transient yang masuk ke dalam rangkaian itu waktunya sangat singkat ya, 1 sampai 1000 mikrosecond. Kalau kita perhatikan pada gambar ini contohnya 220 volt AC, lalu ini ada fuse dihubung dengan seri dengan sumber tegangan, lalu ini ada NTC yang sudah kita bahas. Nah ini varistornya MOV yang bentuk disk ya. Jadi pada saat dia normal, pada saat dia kondisi normal, tegangan normal, itu impedansi daripada varistor itu sangat tinggi. Jadi Z yang disimbolkan dengan Z ya, impedansi tinggi saat kondisi normal. Kemudian arus bocor pada saat kondisi normal hampir sama dengan 0. Jadi IMOV hampir sama dengan 0 ampere ya, idealnya ya. Jadi bisa diabaikan. Jadi kalau misalnya kondisi power supply kita itu rangkaiannya sumber tegangannya normal, kalau kita ukur arus di varistor ini bisa kita abaikan hampir dengan 0. Lalu kita akan lihat dulu mengenai parameter daripada varistor. Oke, varistor itu parameternya yang perlu diingat ya. Untuk teknisnya yang perlu kita ingat, yang perlu dicatat itu hanya ada 5 ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama adalah clamping voltage ya, clamping voltage, tegangan jepit, lalu peak current atau arus puncak, kemudian max pulse energi denyut maksimum ya, kemudian AC DC voltage dan standby current. Nanti kita jelaskan satu persatu. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, kita akan lihat lagi mengenai varistor ini letaknya di mana pada power supply SMPS. Kalau kita perhatikan, ini adalah contoh power supply SMPS. Oke. Varistor letaknya biasanya dekat dengan sumber tegangan. Ya, dekat dengan sumber tegangan. Kalau kita lihat tadi rangkaian daripada
rangkaian daripada proteksi pada power supply SMPS. Kita bisa lihat bahwasanya varistor itu letaknya dekat dengan sumber tegangan ya. Jika ini sumber tegangan input 220 volt dari PLN, lalu nanti dari tegangan ini akan masuk ke fuse, lalu masuk ke move, jadi dekat ya. Ini di rangkaian ini dekat. Nah, kita bisa lihat secara langsung ke bagian power supply-nya. Nah, ini dia ya. Ini sumber tegangan input 220 volt ya dari AC ya. Nah, ini lokasinya letaknya seperti ini, masih dekat ya ke sumber inputnya. Ini dia varistornya. Ini varistornya ya. Varistornya tertulis S14300 ya. S14K300 ya. S14K300, nanti kita lihat apa artinya S14K300. Jadi ini ya. Ini varistor, lalu ini NTC. Ini NTC. Jadi rangkaian ini dekat nih. Kalau kita trace jalurnya, varistornya nanti akan paralel dengan sumber tegangan. Jadi letaknya, jadi teman-teman sahabat Mapro jika mencari NTC dan varistor, nanti teman-teman bisa lihat langsung di bagian cari di bagian inputnya. Ini adalah komponen untuk proteksi pada power supply SMPS. Biasanya komponennya sering rusak ya. Jika terjadi sambaran petir atau musim penghujan, biasanya yang sering rusak adalah varistor dan NTC ini, dan fuse tentu saja dengan fuse. Jadi yang tiga ini ya, yang tiga ini adalah komponen proteksi yang sering rusak pada power supply SMPS yang disebabkan oleh yang pertama adalah sambaran petir, yang kedua adalah karena tegangan induksi ya. Tegangan induksi bisa dari rangkaian atau dari sumber lain. Jadi teman-teman sudah lihat tadi letaknya ya, di bagian atau dekat dengan sumber input tegangan. Lalu kita akan lihat prinsip kerjanya daripada varistor. Varistor itu resistansinya berubah jika tegangannya berubah ya. Jadi resistor adalah sebuah VDR, voltage dependent resistor ya. Resistansi berkurang saat tegangan meningkat, jadi bahkan sampai nanti resistansinya sangat kecil dan tegangannya pada saat tegangan naik, tegangan transient maksudnya ya, itu resistansinya akan berkurang. Dalam kondisi normal varistor itu resistansinya atau impedansinya itu berkisar sekitar ratusan mega ohm ya, ratusan mega ohm sampai giga ohm. Jadi ketika tegangan transient yang sangat tinggi, nanti resistansi ini akan menurun sampai sangat kecil, sehingga terjadilah yang namanya short protection. Short protection itu sehingga arus yang akan mengalir, arus yang besar akan mengalir melalui daripada varistor, sehingga varistor berfungsi sebagai proteksi terhadap gangguan tegangan yang masuk ke power supply SMPS. Bagaimana caranya dia atau varistor memproteksi terhadap gangguan sumber tegangan atau tegangan dari luar? Adalah dengan cara menjepit atau menyerap ya. Jadi sering sekali varistor ini disebut dengan komponen penyerap ya, atau penjepit ya. Jadi clamping itu penjepit. Clamping adalah penjepit. Jadi fungsinya adalah mencebit tegangan. Lalu sering disebut dengan absorber ya, jadi menyerap. Jadi karena varistor ini terbuat dari
Varistor ini terbuat dari zinc oxide. Ini adalah terdiri dari butiran-butiran seng ya. Terdiri dari butiran-butiran seng yang berfungsi menyerap atau menjepit daripada tegangan yang masuk ke material daripada varistor ini. Jadi pada saat tegangan tinggi masuk, nanti tegangan akan dijepit ya. Akan dijepit atau diserap. Ketika tegangan melebihi tegangan threshold breakdownnya, varistor akan melakukan short protection dan mengalirkan arus atau menyerap arusnya di sini sehingga nanti varistornya akan rusak. Jadi pada saat varistor rusak, artinya dia sudah melakukan proteksi terhadap komponen lain atau rangkaian power supply SMPS secara keseluruhan. Nah seperti itu ya cara kerjanya ya. Jadi varistor adalah sebuah VDR voltage dependent resistor. Fungsinya untuk mencegah sambaran petir dan mencegah gangguan tegangan transient yang disebabkan oleh pelepasan listrik statis. Kemudian parameter yang perlu kita ingat pada varistor adalah yang pertama adalah clamping voltage atau tegangan yang bisa diserap atau dijepit oleh varistor. Kita akan lihat contohnya varistor ini TNR 14P 471K. Nah ini dia TNR 14P 471K. Jadi ini TNR 14P 471K. Clamping voltage atau tegangan yang bisa dijepit, tegangan yang bisa diserap adalah maksimum 775 volt. Kemudian ini kalau terjadi tegangan transient ya, terjadi gangguan atau petir, nanti yang bisa diserap itu untuk varistor TNR 14P 471K itu 775 volt. Lalu peak current arus puncak yang mampu diserap atau dialirkan melalui varistor adalah 6000 ampere per satu kali saat transient source ya. Kemudian kalau terjadi dua kali dia akan menurun jadi 500 per dua kali transient ya. Jadi karena waktunya tadi 1 sampai 1000 mikrosecond itu sangat cepat. Jadi begitu ada tegangan petir yang cukup besar, nanti akan mengalirkan arus ya. Varistornya akan mengalirkan arus, tetapi dalam hitungan yang sangat cepat itu akan memutus ya. Pada saat mengalirkan arus itu artinya varistor menyerap ya, menyerap tegangan kemudian mengalirkan arus. Pada saat itu juga varistor akan rusak atau pecah. Demikianlah caranya varistor bekerja untuk memproteksi daripada rangkaian lainnya di dalam power supply SMPS. Kemudian ada namanya yang ketiga dalam parameter varistor itu yang perlu kita ketahui adalah maksimum pulse energy. Jadi pada saat dia memproteksi, energi yang maksimum yang bisa diserap itu adalah bisa diukur ya. Ini satuannya adalah joule. Untuk model ini tadi clamping 775, peak current 1 kali 6000 ampere, 2 kali 5000, kemudian energinya yang bisa diserap 125 joule. Kemudian tegangan AC DC voltage, AC RMS root mean square-nya adalah 300 ya untuk model ini. Kemudian yang DC-nya 385. Ini adalah tegangan untuk normal ya. Ini tegangan, ini parameternya adalah tegangan normal. RMS adalah 0,707 kali tegangan puncak ya, peak ya. Itu nanti kita akan bahas tersendiri. Kemudian ada standby current. Standby current itu adalah 0,1 miliampere untuk 470 volt untuk yang model ini. Jadi nanti ini berkaitan juga dengan angka-angka yang ditulis pada body varistornya ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara membaca itu berkaitan dengan parameter daripada varistor sendiri. Oke, lalu
Ini bisa kita tunjukkan tadi salah satu contoh varistor dengan bentuk disk. Sebenarnya masih ada beberapa varistor yang bentuknya lain ya, yang berbeda, yang disk seperti ini. Ini adalah yang disk, kemudian ada yang bentuk blok. Jadi ini ukuran yang besar biasanya. Kemudian untuk rangkaian di arus kecil biasanya atau tegangan kecil ada yang menggunakan seperti radial LED ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada yang aksial. Jadi yang umum adalah kita temukan di power supply SMP saja yang ini ya. Ini bentuk-bentuk fisik. Oke, kemudian karakteristiknya tadi nominal loadnya itu pada saat normal itu adalah sangat tinggi, itu ratusan mega ohm sampai giga ohm. Jadi kalau kita ukur biasanya dia dengan multimeter digital itu tidak terlihat nilainya ya, karena sangat tinggi. Kemudian breakdownnya itu pada saat dia bekerja atau dia ada tegangan transient itu low jet ya, jadi tegangannya sangat rendah, impedansinya sangat rendah. Itulah namanya varistor berfungsi sebagai proteksi terhadap tegangan transient dengan cara diserap, kemudian ada yang dialirkan ke ground. Ini untuk yang ukuran kecil ya, banyakkan diserap ya. Kemudian kita jelaskan lagi hubungan arus dengan tegangan ya. Jadi ini contoh hubungan arus dan tegangan daripada varistor. Jadi ini grafiknya ada untuk dua model material daripada varistor. Yang pertama ini ada ZNO, zinc oxide ya. Ini alpha nonlinear ya 25. Kemudian yang merah ini silikon karbid nonlinear sama dengan 5 ya. Ini grafiknya ya, yang biru yang ZNO, kemudian yang siknya yang merah ya. Ini arus ya, arus dari 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 ke bawahnya lagi minus 0,2, minus 0,4, minus 0,6, minus 0,8, minus 1, kemudian ini minus 400, 300, 200, 100, 0, kemudian ini positifnya ke kanan ya. Jadi pada saat tegangan naik ya, pada saat tegangan naik arusnya, ini hitungannya dalam kilo ya, ini hitungan tegangannya dalam kilo. Hubungan arus dan tegangan nonlinear, I sama dengan kilovolt nonlinear ya. Jadi ini kilo ya, jadi untuk kilo saja tegangannya arusnya sangat kecil ya. Jadi karena tahanannya sangat besar, kenapa sangat besar? Karena tegangan yang ditimbulkan oleh transient biasanya itu ukurannya sangat tinggi. Jadi untuk mengimbanginya dia dibuat material daripada varistor dengan tahanan atau impedansi yang sangat tinggi, terbuat dari zinc oxide dan silikon karbid ya. Kemudian bagaimana cara membaca daripada varistor. Tadi kita lihat parameter daripada varistor, lalu kita coba bandingkan dulu ya cara membacanya ya. Cara membaca varistor. Oke. Nah, ini contohnya ya. Cara mengukur dan membaca ya. Jadi kalau kita ukur, ini contohnya ya, varistor yang MOPE 471K. Jadi bebas kabel merah dan kabel hitam dari digital multimeter bisa terbalik ya, bebas ya. Nah, ini saya tulis OL, maksudnya ini kalau kita ukur tidak ada nilai. Kita bisa menggunakan pengukuran dengan mode pakai ohm, kemudian pakai buzzer, pakai diode juga bisa, dan pakai kapasitor juga bisa ya. Yang sering kita pakai biasanya pakai yang ohm dan buzzer ya.
Jadi ini ada bunyi di continuity. Kalau kita pakai mode seperti kita mengukur tahan resistor, tahanan ratusan mega hingga tak terhingga atau giga ya. Jadi pada saat kita ukur seperti ini, nanti nilainya akan OL ya. Jadi artinya itu varistornya masih bagus. Kemudian kalau kita pakai pilih yang model continuity yang seperti ini di digital multimeternya. Nah, biasanya kan ada bunyi itu buzzernya itu ya. Jadi kalau tidak bunyi berarti itu varistornya oke. Kemudian pakai dioda hasilnya pasti seperti ini ya, karena tahanannya gede. Kemudian kapasitansinya adalah nilainya picofarad sampai dengan nanofarad, itu sangat kecil. Ini kondisi normal. Ini kondisi normal saat kita mengukurnya. Jadi kita bisa kebalik ya. Ini merah, ini hitam, atau ini hitam, ini merah. Jadi bisa terbalik ya. Cara mengukurnya seperti ini gampang. Ini kita bisa ukur varistornya dalam kondisi belum terpasang atau kondisi off ya. Varistor bisa kita ukur pada kondisi seperti ini ya. Kita bisa ukur kondisi seperti ini ya. Tapi kita juga bisa ukur langsung di rangkaian ya. Jadi kita bisa ukur langsung di rangkaian. Oke, kita akan coba ukur dulu langsung ininya ya. Kita coba ukur dulu pakai multimeter digital. Oke, kita mau coba ukur pakai multimeter digital ya. Nah, ini multimeter digital, kita bisa pilih ohm, dioda, buzzer atau kapasitor ya. Nah, kita tinggal pilih mode-nya aja. Coba dulu kita ukur pakai ohm. Nah, di kondisi jadi kita bisa ukur ya nilainya nanti OL ya, OL. Nah, ini seperti ini ya. Jadi caranya ngukur seperti ini ya. Jadi nanti multimeternya bacanya OL ya, 0L. Jadi nggak ada nilainya ya. Lalu bagaimana caranya kita mengukur jika varistornya masih di dalam rangkaian? Bisa kita langsung ukur ya. Kita bisa langsung ukur di antara kakinya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita ukur di kakinya itu ya. Nah, ini karena terkoneksi dengan ya, kita bisa ukur. Kita coba ukur di bagian bawahnya. Ya, ini tadi varistornya. Jadi nilainya sangat tinggi ya, karena dia masih terhubung dengan rangkaian ya. Ini adalah varistornya. Ini adalah NTC-nya. Jadi seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui varistornya apakah masih bagus atau tidak, selain daripada mengukur dengan multimeter. Jadi gampang sekali ya. Jadi
kita bisa memeriksa atau mengecek varistornya secara visual ya. Kita bisa cek untuk varistor yang bagus sepertinya biasanya bodinya mulus ini, mulus, nggak ada bocor, nggak ada retak, nggak ada gosong, nggak ada pecah. Tetapi yang rusak biasanya akan pecah karena pada saat dia ada tegangan transien lalu dia bekerja, arus yang sangat besar akan masuk ke, dan tegangan yang sangat tinggi akan masuk ke material daripada varistor ini. Dia akan jepit atau diserap, dia akan pecah ya. Jadi dia akan, cara dia itu bekerja dengan menyerap sehingga material daripada varistor akan pecah ya. Apakah dari ZNO atau daripada SIC ya, SIC ya, dia akan pecah. Jadi kalau kondisinya masih mulus, walaupun kita tidak ukur biasanya itu masih bagus. Tetapi untuk memastikan kita bisa ukur dengan multimeter, bisa menggunakan mode ohm, bisa menggunakan buzzer, bisa juga menggunakan dioda. Dioda nilainya 0L. Kemudian kalau kita menggunakan kapasitansi, yang penting kita baca parameternya dulu. Nilainya biasanya picofarad sampai nanofarad ya, jadi sangat kecil. Tapi yang paling praktis itu pakai ohm dan buzzer ya. Demikian cara mengukur daripada varistor. Lalu cara membaca daripada varistor. Mari kita coba lihat salah satu contoh. Mana ya, ini contoh, ini contohnya ya. Ini adalah contoh. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya yang tertulis di sini, kurang jelas. Yang tertulis di sini adalah TNR 14V 471K ya. 471K. Oke, bagaimana cara kita membaca daripada varistor ini? Kita akan coba periksa ya. 471K. TNR-nya adalah ini kode pabrik ya, MOV-nya ya. Lalu ini 14V ya. 14 ini adalah diameter daripada disk ya. Jadi diameter dari pinggir ini ya. Diameter daripada bodinya ini 14 mm. Kemudian 471K ini adalah ya, tergantung merek ya. 471K ini adalah, ini faktor pengali, ini 47, ini faktor pengali berarti 470 volt. 470 volt ini adalah tegangan standby current ya. Standby current 0,1 mA itu 470 volt ya. Tapi kalau kita lihat parameternya adalah tegangan untuk yang 471K ini RMS-nya adalah 300 volt, DC-nya 385. Ini untuk kondisi normal ya. Lalu bagaimana cara kita memilih varistor jika misalnya varistor yang kita temukan di power supply SMPS rusak, lalu kita tidak bisa lagi melihat nilai yang tertera pada varistor ya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu power supply SMPS kita itu sumber tegangan inputnya berapa. Contohnya 220 volt. Lalu di sini kita harus, syaratnya adalah kita tentukan tegangan varistor ini adalah biasanya 30% di atas daripada tegangan daripada sumber tegangan input ya, 30% ya. Jadi kalau misalnya minimal ya, ini yang normalnya. Jadi kalau misalnya 220 berarti kita naikkan 30% daripada 220, berarti sekitar
Ini 30% berarti 66 ya. 66 berarti 220 ditambah 66 berarti tegangan ini kita bisa pilih 220 tambah 66 ya, sama dengan 286. Nah ini yang paling aman ya patokannya ya. Apakah kita bisa pakai tegangan varistornya di atas 286? Bisa ya. Jadi semakin ini yang paling minimum ya. Jadi 300, 320, 340 bahkan sampai 400 volt juga bisa kita pakai di sini ya, karena dia memang fungsinya adalah untuk menjepit tegangan transient ya. Jadi kondisi normal ini tidak masalah ya. Kondisi normal ini tidak masalah, kita bisa pakai yang lebih besar daripada yang seharusnya ya. Jadi yang perlu diingat adalah jika misalnya varistornya itu rusak lalu kita tidak bisa lihat nilainya di bodinya, jadi kita tidak perlu bingung, kita harus pakai nilai tegangannya adalah sekitar 30% daripada tegangan input. Kalau misalnya tegangan inputnya ada varistor yang dipakai untuk misalnya yang sumber tegangan inputnya itu tidak 220 ya, taruhlah misalnya 24. Jadi kalau misalnya 24 di sini, kita pilih varistornya itu adalah sekitar 30% 24 ya, 72 berarti 7,2 ya, 24 7,2 berarti sekitar 31 atau 32 volt ya. Kita taruhlah misalnya kalau misalnya di sini 24 volt. Nah, di sini kita bisa pilih jadi 32 volt atau 35 volt move-nya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak perlu bingung. Lalu yang membedakan ini biasanya semakin besar energi yang bisa diserap daripada varistor adalah body yang didesain untuk varistor sendiri ya semakin besar ya. Jadi semakin besar biasanya ukuran diameternya semakin besar dan ketebalannya juga semakin besar ya, semakin tinggi ya. Jadi contohnya ini nih diameternya sama 14V ya. Yang ini adalah 10R 14P 471K. Lalu yang ini adalah 10R 14P 561K ya. Tapi besarnya sama diameternya. Ya, diameternya sama. Nah, kita samakan tuh sama ya. Tetapi ketebalannya beda ya. Ini ketebalannya beda ya. Ini ketebalannya beda. Nah, tegangan yang bisa dijepit atau diklaim juga beda ya. Ini lebih besar daripada ini. Ini tadi 775, ini sekitar 1000 ya. Sekitar 1100 volt pada saat tegangan transient masuk ke power supply ya, ke sumber input. Ya, jadi energi yang bisa diserap juga ketika terjadi tegangan transient akan semakin besar. Jadi kalau misalnya untuk 220 apakah bisa pakai ini? Ini normalnya biasanya pakai untuk 220 volt ya. Pakai ini juga bisa ya. Kita lihat dulu contoh di power supply ini. Ini adalah power supply SMPS dengan sumber input adalah 100 sampai 200 volt AC. Dia menggunakan varistor S14K 300. S14 itu adalah ini Epcos ya, ini mereknya Epcos. Kalau yang ini tadi Cemicon ya, ini Cemicon, ini Epcos. Nah, parameternya beda, jadi yang tertulis adalah S14K 300. S14 itu kalau kita baca datasheetnya itu adalah diameter daripada varistor ini. Kita cocokkan ini sama besarnya ya, sama besar ya. Nah, diameternya sama, jadi S14 ya, 14 mili. Lalu ada K300. K300 ini adalah tegangan RMS. Tegangan RMS ya. Jadi tegangan yang tegangan daripada varistor ya dalam kondisi
normal, ketika belum terjadi tegangan transien seperti ini ya. Jadi tadi 300 sama 385, yang membedakan ini dengan yang merek ini tadi Chemicon, yang itu tadi Epsos, hanya di sini ya, lebih besar dia ya. Dia 165 kalau nggak salah ya, 165, jadi lebih besar. Jadi kita bisa pakai. Jadi kalau misalnya ini rusak, yang S14K300 ini rusak, kita bisa pakai ini aja. Tegangan RMS-nya, kenapa kita bisa pakai ini? Karena memang tegangan, kita buka datasheetnya, adalah AC RMS-nya sama 300, kemudian DC-nya adalah 385 ya. Energi lebih besar dikit tidak masalah karena ini adalah pada saat transien ya. Kemudian ini juga lebih besar untuk yang Epsos. Yang Epsos itu adalah 8000 ampere per 1 kali transien ya. Kemudian clamping voltage-nya sama dengan 775 sama. Jadi kita bisa pakai karena kalau kita buka datasheetnya, jadi bisa pakai ya. Jadi nggak harus sama persis seperti ini. Kalau misalnya kita nggak ditemukan, kita bisa ganti yang lain. Bahkan kalau misalnya ini rusak, kebakar atau gosong, hitam, pecah, tidak kelihatan lagi, kita bisa tentukan bahwasanya untuk tegangan yang 100 sampai 240 kita pakai yang RMS-nya 300. Jadi nanti kita tinggal pilih varistor yang tegangan AC RMS-nya adalah 300 volt ya. Langsung kita pasang, pasti berfungsi dan cocok 100% ya. Jadi seperti itu ya caranya ya, cara memilih, cara mengukur ya daripada varistor di power supply SMPS. Oke teman-teman sahabat Mapro, kita sudah lihat bagaimana caranya mengukur, kemudian membaca parameter, kemudian kita lihat sepintas mengenai hubungan tegangan dan arus ya. Oke teman-teman sahabat Mapro, jadi ini sangat simpel ya, sangat simpel. Untuk yang 3 ini biasanya bekerja bersama-sama, bagian proteksi NTC, varistor, dan fuse ya. Varistor memproteksi dengan cara menyerap tegangan transien atau tegangan gangguan ya yang masuk. NTC itu akan memutus ya, memutus dengan perubahan resistansi jika ada panas yang masuk atau mengkonversikan ke sumber panas, sehingga dia nanti arusnya akan dibatasi yang masuk ke rangkaian seperti itu ya. Kemudian fuse itu akan memutus ketika terjadi tegangan transien, hubung singkat, dan tegangan daripada induksi. Oke teman-teman sahabat Mapro, demikianlah penjelasan singkat ya mengenai varistor. Jadi sangat gampang ya, sangat gampang. Walaupun sangat gampang ini, tapi varistor ini banyak atau penting ya kita ketahui karena memang sering mengalami kerusakan di power supply SMPS. Jadi varistor sebenarnya bukan hanya dipakai di power supply SMPS, tapi yang model ini yang kita lihat seperti ini adalah yang komponen konvensional, itu banyak ditemukan di power supply SMPS. Jadi di mainboard juga atau di interface yang ada sumber input tegangan baik DC maupun AC dalam ukuran yang lebih kecil, misalnya 12 volt, 16 volt, 30 volt, 40 volt, 48 volt, selalu menggunakan varistor dengan ukuran tegangan RMS atau parameter yang lebih kecil ya. Jadi bukan hanya di power supply SMPS. Lalu ada juga varistor yang sering dipakai untuk rangkaian yang motherboard atau bagian proteksi atau interface, biasanya itu yang menggunakan SMD. Tetapi umum digunakan di power supply SMPS adalah yang model disk ya, model disk seperti ini ya, itu yang umum dipakai ya. Jadi teman-teman sahabat Mapro,
Nanti berikutnya kita akan bahas video singkat ya mengenai fuse, tapi apa fungsi fuse dan urgensinya, dan bagaimana kita memilih rating fuse yang sesuai atau aman di power supply SMP sesuai dengan parameter atau rating input maupun output daripada power supply SMP tersebut. Oke sahabat Matpul, sampai sekian dulu penjelasan kita mengenai varistor. Kita akan lanjut lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih.